Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Saraswati. Saya akan menjelaskan materi tentang subject makers, main idea, and long vowel sound E. The first, kita akan membahas materi subject makers. Subject makers di sini ada 6. Number 1, noun. 2, pronoun. 3, noun phrase. 4, gerund. 5, to infinitive. 6, clause. Mari kita bahas satu persatu. Noun. Noun di sini dapat digunakan sebagai subjek atau objek. Contoh dari noun ini yaitu a car, Masya, people, a cow, love, and water. Untuk kalimatnya, di sini kita menggunakan subjek, predikat, dan objek. Dimana dari noun ini bisa kita bentuk kalimatnya yaitu Masya buy a car. Masya adalah subjek, buy adalah predikat, dan a car yaitu objek. Number 2, pronoun. Pronoun di sini yaitu kata ganti orang, benda, atau binatang. Untuk contohnya yaitu I, you, we, they, she, he, it. Untuk contoh kalimatnya, we love Masya very much, di mana we sebagai subjek, love sebagai predikat, Masya very much sebagai objek. Dan di sini juga jika kita ingin mengganti nama orang dengan kata pronoun tersebut, kita bisa menggantikan seperti ini. Misalnya, saya, Akbar, dan Rita. Itu bisa diganti dengan kata we atau kami. Sedangkan untuk kata ganti dari Nala dan Asfa itu bisa diganti dengan kata they, mereka. Dan untuk menunjuk Ariswandi, kita bisa menggunakan kata dari he. He digunakan untuk dia laki-laki. Sedangkan untuk Najlah itu menggunakan she. She itu digunakan untuk dia perempuan. Number 3, noun force. Noun force di sini yaitu frasa nomina. Frasa nomina dapat digunakan sebagai subjek atau objek. Frasa nomina juga yaitu sebuah kata yang diikuti dengan kata penjelas. Untuk contoh katanya yaitu beautiful girl, a good student, di mana di sini beautiful sebagai kata penjelasnya dan girl sebagai kata dari noun tersebut atau kata ganti. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu beautiful girl were coming to party, di mana beautiful girl sebagai subjek, were coming sebagai predikat, dan to party sebagai objek. Number 4, gerund. Gerund di sini yaitu sebuah kata yang digunakan untuk sebuah kata benda jika berimbuhan dengan kata ing. Untuk contoh katanya yaitu singing, reading, loving, living, cooking, swimming,
Dan untuk contoh kalimatnya yaitu swimming is my hobby. Dan ada satu catatan di mana untuk kata ing ini tidak semuanya yang menggunakan akhiran ing adalah gerund. Jadi tidak semua kata yang berakhiran ing adalah gerund. Number 5. To infinitive. Infinitive atau sebuah kata infinitif yang terletak di awal dan diawali dengan kata to, kemudian diikuti dengan kata benda. Untuk contohnya yaitu to swim, to make, to go, dan lain sebagainya. Dan untuk contoh kalimatnya yaitu to swim in Sungai Kapuas may be dangerous, di mana to swim sebagai subjek, in Sungai Kapuas sebagai predikat, may be dangerous sebagai objek. The last clause atau klausa. Klausa di sini yaitu sebuah unit organisasi gramatikal. Dan untuk kalimat klausa ini biasanya hanya terdiri dari subjek dan predikat. Dan untuk contoh kalimat klausa ini yaitu what our president said makes sense, di mana what our president sebagai subjek dan said makes sense sebagai predikat. Dan selesai sudah penjelasan materi subject makers, and next materi dari main idea. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu main idea atau ide pokok. Main idea atau ide pokok di sini yaitu suatu gagasan utama yang menjadi pokok pengembangan dari suatu paragraf. Dan berbagai pertanyaan dalam menanyakan ide pokok sebagai berikut. Number 1, what is the topic of the page? 2, what is the subject of the page? 3, what is the main idea of the page? Dan masih ada lagi saya tampilkan di sini. Dan untuk cara menemukan sebuah ide pokok dalam sebuah teks ada 5 langkah atau 5 cara, yaitu sebagai berikut. Number 1, baca kalimat pertama setiap paragraf. Number 2, tentukan informasi-informasi penting yang menjadi inti dari setiap kalimat tersebut. Number 3, cari kesamaan dari setiap paragraf dan tarik kesimpulannya. Number 4, jawaban yang benar cenderung lebih umum atau mengcover sebagian besar paragraf. The last, hindari pilihan yang terlalu spesifik. Baiklah, kita lanjut ke materi yang terakhir. The last materi yaitu long vowel sound I. Jika kalian menemukan kata dengan long vowel II atau IE, cara membacanya yaitu I. Untuk contoh kalimatnya yaitu down, left, no left but lift, teh, tea, no tea but tea, mudah, AC, no AC but easy, menjaga, cap, no cap but keep, lebah, B, no B but
B. Buluh. Red. No red but red. So, itu penjelasan dari 3 materi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Thank you for watching.